Saat ini kita akan bincang-bincang mengenai olahraga baru di Indonesia, tapi bukan olahraga baru di dunia internasional. Namanya cukbol. Ya, bersama saya ada Coach Erwin. Selamat sore, Coach. Selamat sore, Coach David. Iya, apa kabarnya, Coach? Baik, Coach. Nah, Coach Erwin ini adalah pelatih tim nasional cukbol Indonesia ya, Coach? Iya, betul, Coach. Nah, dan dia juga sebagai Sekretaris Umum Persatuan Cukbol Seluruh Indonesia atau PTBSI ya. Iya, betul. Dari 2011 sampai sekarang. Nah, Coach, ini olahraga cukbol nih. Apa nih, Coach? Iya, olahraga cukbol ini memang sangat unik ya. Namanya cukbol. Kenapa namanya cukbol? Itu berasal dari kata ketika bola itu dilempar ada namanya frame. Iya. Itu seperti gawang kalau kita sebutnya. Dan itu bola itu mengenai frame itu berbunyi cuk cuk. Nah, jadi makanya dinamakan cukbol. Jadi karena bunyinya cuk itu, Cuk, ya. akhirnya dinamakan jadi cukbol. Cukbol, Ya? betul sekali. Nah, ini olahraga ini dari mana nih, Coach? Olahraga ini dari Swiss, Coach. Dari Swiss. Dari Swiss, betul. Dari Eropa ya. Dari Eropa. Jadi olahraga ini ditemukan di Swiss. Di gitu ya. Swiss. Nah, ini cara mainnya seperti apa sih, Coach? Nah, kalau ini adalah olahraga yang unik karena nggak seperti basket atau futsal yang kalau permainan tim itu body contact-nya sangat full ya. Kalau basket full body contact, futsal juga. Nah, kalau di cukbol ini di dalam satu lapangan 7 lawan 7 itu, tapi tidak ada body contact gitu. Oke, 7 lawan 7. Lawan 7, betul. Nah, ini mungkin sahabat RPK masih agak kurang ini ya. Iya. Mesti lihat juga seperti apa sih gamesnya seperti apa. Nah, gimana cara mainnya kan 7 lawan 7? Apakah semuanya saling ketemu atau seperti apa nih, Coach? Iya, olahraganya ini 7 lawan 7 full ada di lapangan. Satu tim itu 12 orang, Coach. Satu tim 12 ya, orang. sama seperti basket dan futsal, tapi kalau basket itu ada seperti namanya gawang. Satu gawang A, satu gawang B. Iya. Tapi kalau di cukbol tidak ada. Nah, kalau di cukbol itu ada cukbol gawang yang kita sebutnya frame. Frame-nya itu ada di sebelah kiri dan kanan. Oke. Dan itu buat penyerang dan juga untuk defense juga. Oke, jadi frame-nya itu ada di kiri kanan. Kalau misalkan mainnya di lapangan futsal gitu, futsal ya. berarti gawang futsalnya diganti sama frame tadi. Frame, betul. Oke. Ya. Dan itu pun tidak ini sebelah kiri gawang A, sebelah kanan gawang B. Itu tidak gitu. seperti itu, tapi gawang yang sebelah kiri ini bisa untuk ketika si musuh shoot, tim kita harus tangkap. Oh gitu. Iya. Ya. Begitupun sebaliknya, ketika kita shoot, musuh harus tangkap. Oke, jadi ini ada 2 gawang. Iya. Tapi gawangnya ini bukan milik salah satu tim. Iya. Jadi kalau misalkan salah satu tim pegang bola, itu gawang ini bisa digunakan untuk mencetak skor gitu. Skor, betul. Oke. Gawangnya itu sebesar apa nih, Coach? Meter kali 1 meter? Ya, itu seperti trampolin. Jadi ketika bola itu dipantulin dan itu akan kembali lagi. Oh, jadi cara mencetak golnya itu seperti bagaimana, Coach? Cetak golnya itu simpel sekali, Coach. Ketika kita pantul dan musuh tidak bisa tangkap, nah itu poin. Oh gitu. Iya. Nah, oke, jadi ini gawang 1 meter ya tadi? 1 meter kali 1 meter. Itu bentuk kayak trampolin. Iya. Kemudian untuk mencetak golnya, pemain penyerang ini harus memantulkan bola ke frame tersebut. Iya. Nah, kemudian kalau bolanya tidak bisa ditangkap oleh lawannya, artinya bolanya jatuh ke lantai gitu. Nah, itu poin. Jatuh ke lantai itu poin. Iya. Ada area nggak, Coach, Ada. Nah, di dalam frame, di depan frame itu ada segitiga atau seperti busur. Itu diameternya 3 meter. 3 meter. Ya, itu yang tidak boleh dimasukin oleh pemain lawan atau defense atau offense. Oke, jadi itu daerah clear ya? Clear ya. Jadi tidak boleh nyentuh garis atau masuk ke dalam. Oke. Dengan bola ya. Dengan bola. Kecuali kalau dia shoot di udara, terus dia mendarat, itu diperbolehkan. Oke, jadi
cara mencetak golnya sahabat RPK kita harus melempar bola ke frame itu ya. Iya, betul. Tapi ada daerah netral yang nggak boleh dimasuki. Iya. Nah itu caranya lempar begitu aja atau? Iya, bisa dilempar dari luar atau dari atas. Dari atas. Biasanya. Maksudnya loncat. si pemainnya loncat. Betul. Oke. Jadi kalau sahabat RPK membayangkan itu seperti main ini ya, handball ya. Handball ya. Ya kalau mencetak gol dia kalau harus. handball kan pakai gawang ya. Ya ada gawang, ada kiper juga ya. Iya, kalau ini tidak ada kiper. Jadi dipantulkan ke frame, kemudian bola tidak bisa ditangkap. Ditangkap itu poin. Itu poin. Iya, betul. Kalau masih di dalam frame itu bisa skor nggak, Coach? Di dalam forbidden. Iya. Maksud kita sebutnya namanya forbidden zone. Forbidden zone. Nah, kalau di dalam itu jadi ada 3 yang namanya lost point, coach. Kalau di cukbol ada namanya lost point. Jadi kalau misalnya saya shoot, iya. Misalnya coach David melawan saya shoot dan saya tidak bisa keluar dari garis forbidden itu, itu lost point. Berarti poin untuk coach David. Oh begitu. Ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau bola itu jatuh di forbidden, iya. Itu skornya malah buat lawan ya? Buat lawan. Oke. Dan yang kedua, kalau di shoot kena badan sendiri. Oh, kena badan sendiri. Nah itu lost point. Itu berarti lost point lawan poin buat lawan. Setiap skor itu setiap kali dilempar dan masuk itu poinnya berapa? 1, coach. Poinnya 1 ya. 1. Oke. Nah yang ketiga, ketika di shoot ke frame dan bolanya jauh out. Nah itu lost point. Itu lost point buat lawan. Iya. Nah, oke. Ini cukup menarik ya, sahabat RPK. Permainan ini menggunakan tangan ya, Coach ya. Betul. Menggunakan tangan, kemudian cara mencetak golnya, mencetak skornya itu harus kita lemparkan di sebuah frame. Di frame. Nah, di frame itu ada batas yang namanya forbidden tadi ya, Betul. Forbidden area itu. Dan kalau sahabat RPK misalkan mau mencetak gol, skor, ya itu harus bolanya bola pantulan tidak tertangkap oleh lawan. Iya. Nah, jika bolanya jatuh di forbidden area atau keluar, maka itu buat poin buat lawan. Oke. Nah, coach itu apa namanya? Cara mencetak skornya. Nah, kalau di lapangannya sendiri nih, coach. Itu di seluas apa nih? Lapangannya ukurannya sama seperti lapangan basket. Oh, lapangan basket. Iya, 15 kali 27 ya. 15 kali 27, 15 lebarnya. Lebar, iya. panjangnya 27. Oke. Jadi permainan ini cukup menarik ya. Dan apa namanya? Selalu banyak pergerakan ya. Iya, seperti betul, itu. Dan tadi kalau dibilang setiap sekali skor itu kan 1 poin nih, coach. Iya. Ini ada sampai apakah kayak misalkan bulu tangkis gitu ya? Iya. Sampai misalnya 21 atau 25 poin. Atau volley ada ini enggak? Oh, jarak. Ada poinnya ya? Ya, poinnya apa sebanyak-banyaknya? Kalau di cukbol kita menggunakan waktu, coach. Oh, waktu. Sama seperti basket. Ya, dan futsal ya. Ya. Jadi poin boleh sebanyak-banyaknya. Menggunakan waktu. Kalau untuk pria yang open itu 15 menit. Oke, 15 kali menit. 3 quarter. Kali 3 quarter. Iya. Oke. Kalau yang wanita itu 12 menit kali 3. 12 menit kali 3 ya. Betul. Jadi ada waktunya, terus kita cetak skor sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Nah, oke. Satu lagi, coach, nanti sebelum kita break nanti, itu kan ketika dipantul nih, Betul. terus ditangkap. Iya. Apa langsung berhenti atau permainan langsung dimainkan oleh tim lawan? Kalau bola ditangkap, permainan jalan terus, coach. Jalan terus. Betul. Jadi Berarti dia bisa langsung shoot atau dia bisa passing ke temannya lagi. Oh, langsung beralih ya? Iya. Langsung. Posisinya yang tadinya bertahan jadi langsung menyerang. Menyerang, betul. Oke, jadi ya, sahabat MK cukup menarik nih permainan cukbol ini. Ya, tadi juga dari apa namanya kata cukbol aja karena pantulan itu ya, pantulan bunyi cuk itu akhirnya membuat permainan olahraga ini menjadi namanya cukbol. Oke, kalau gitu sahabat RPK kita akan
break sebentar ya, teman olahraga sore-sore akan break sebentar sebelum melanjutkan pembicaraan berikutnya. .3 RPK FM kembali bersama saya Coach David di teman olahraga sore-sore dengan tema cukbol olahraga alternatif yang dinamis. Oke, bersama saya dengan ada Coach Erwin, seorang pelatih timnas cukbol Indonesia ya, Coach? Timnas cukbol, Coach. Oke, nah kita masih ngomong lagi soal cukbol, permainan cukbol tadi ya. Itu ada peraturan untuk yang tadi disebutkan apa? 3. Oh, tadi kan kita baru berbicara tentang poinnya ya. Iya, poinnya. Bagaimana cara mendapatkan poin, bagaimana kita kehilangan poin atau lost poin buat musuh. Nah, di cukbol juga ada peraturan, Coach. Nah, ini mudah diingat sekali, sobat. Nah, itu ada kita ingat aja 3. Oke. Yang pertama itu di cukbol 3 langkah, Coach. 3 langkah. Iya. Sama seperti basket, dia ada travelingnya. Oh iya. Nah, jadi di cukbol juga kalau lebih dari 3 langkah itu disebut traveling. Traveling. Ya. Sama kayak basket. Sama kayak basket. Nah, yang kedua yaitu 3 passing. 3 passing. Ya, 3 passing artinya ketika saya passing ke teman saya itu dihitung 1. Passing ke teman saya lagi kedua. Iya. Sama yang terakhir ketika teman saya passing lagi ke saya itu udah 3. Udah 3. Alternatifnya adalah saya harus shoot ke frame-nya. Oh gitu ya. Kalau tidak di shoot, pelanggaran. Pelanggaran, bola buat lawan. Bola buat lawan. Oke. Nah, dan yang ketiga adalah 3 detik. 3 detik. Ya, jadi sama seperti basket ada 5 second, ada 5 detik, ini ada 3 detik. Artinya ketika seseorang pemain dia pegang bola, itu akan dihitung oleh wasit 3 detik. 1, 2. Kalau dia masih pegang di detik keempat, itu akan ditiup sama wasit dan itu akan menjadi bola lawan. Oke, itu jadi pelanggaran ya. Pelanggaran. Jadi tadi ada 3 ya. Ada 3. 3 langkah. 3 langkah. 3 passing ya. 3 passing. Baru 3 detik. 3 detik. Oke. Jadi sahabat RPK, jadi kalau di permainan cukbol ini ada peraturan pertandingan tadi yang namanya 3 ya. 3 langkah, 3 passing dan 3 detik. Oke, menarik sekali Coach ya permainan ini. Dan apalagi nih Coach, ada peraturan apa lagi yang ada selain? Peraturannya ada juga kan, kalau tadi saya bilang 1 frame itu bisa buat offense atau bisa buat defense ya. Iya betul. Nah, jadi itu hanya boleh 3 juga Coach. Jadi misalnya dia misalnya timnya saya shoot ke frame, Coach David tangkap, terus di shoot lagi, saya tangkap lagi, itu kan udah 2 Coach. Nah, ketika saya shoot lagi, Coach David tangkap, itu udah ketiga. Ketika Coach David lempar lagi, itu pelanggaran. Oh. Jadi harus dilempar ke sisi yang lain. Harus dipindahkan. Harus dipindahkan ke arah lain. Iya. Oh seperti itu. Betul. Itu peraturannya ya. Peraturannya. Jadi sahabat RPK, sekali lagi peraturannya adalah ketika
tim offense menyerang ya, pantulkan ke frame, bola ditangkap oleh yang defense langsung bisa pantulin lagi ya. Iya. Nah, kemudian kalau misalkan ditangkap lagi sama yang lawannya, itu dia nggak boleh langsung. Kalau sudah 3 kali. Oh, sudah 3 kali. Dia harus pindahkan ke sebelahnya. Sisi sebelahnya. Sisi. Oke, jadi menarik ya. Ada banyak peraturan yang mungkin memang harus disosialisasi ya. Iya, seperti itu. Selain itu ada lagi coach yang peraturan lain yang mungkin sahabat RPK harus tahu tentang olahraga peraturannya ini. Itu kan kalau di cukbol itu kan yang di frame itu 1x1 kan ada seperti besi ya coach. Nah itu kalau bolanya mantul ke sana dan arahnya berubah, itu juga pelanggaran disebut frame. Oh, kena frame-nya. Iya. Ya bukan kena jaringnya. Bukan kena jaringnya. Itu pelanggaran tuh ya. Jadi nanti itu ditaruh, maksudnya dimulai dari tempat di mana kejadiannya coach. Tempat kejadian jatuhnya itu. Jatuh bolanya. Ya, di situ. Di situ mulai dari sana. Oke, jadi cukup menarik juga permainan ini karena memang selain. Nah, saya pertanyakan ini coach, ketika tadi yang 3 kali passing itu, pemain lawan boleh nggak intercept mengambil bola? Tidak boleh, di udara misalkan. Tidak boleh. Oh gitu. Iya. Nah ini justru permainan cukbol ini spesialnya adalah lain daripada yang lain, maksudnya olahraga yang lain adalah tidak adanya body contact coach. Oke. Jadi ini sangat aman untuk pemain-pemain wanita, pemain campuran juga, misalnya kalau pemainnya kurang campuran bisa aman untuk dimainkan. Oke. Nah, ada ini. Sekarang kita ngomong soal equipment, perlengkapan. Nah, untuk kita bisa bermain cukbol, perlengkapan apa yang kita harus punya nih? Perlengkapannya cuma 2 coach. Iya. Ini perlengkapan tim ya, saya bicaranya artinya bola dengan frame saja. Bola dengan frame. Iya. Kalau pribadi lain. Kalau pribadi kita perlu namanya knipet. Jadi kayak kiper itu. Oh, knip ya. Ya, karena dia untuk mengambil bola-bola bawah, dia butuh turun untuk berlutut. Jadi itu melindungi lututnya coach. Nah, itu untuk pribadi gitu. Jadi hanya knipet aja ya. Knipet. Nah, kemudian ada lagi coach yang kalau bola itu ukurannya berapa sih? Nah, kalau bola itu ada 3 ukuran coach. Yang pertama buat yang open, artinya open itu yang pria yang dewasa. Itu size-nya 3. Size 3. Kalau buat yang wanita atau pemula itu size 2. Size 2. Nah, kalau buat yang usia 12 tahun itu size 1. Size 1. Iya. Ya, oke, jadi ukurannya berbeda-beda ya. Tergantung kategori usia ya. Betul. Dan sama tadi antara pria dan wanita juga dibedakan ya. Dibedakan, betul. Oke. Nah, tadi coach bilang ada bisa mix ya. Iya. Artinya olahraga ini bisa dimainkan oleh pria dan wanita dalam satu lapangan. Iya. Atau harus dipisah nih? Sebenarnya kalau turnamen secara internasionalnya sudah tidak ada kategori mix. Oh, tidak ada kategori. Iya, tapi kalau misalnya kekurangan pemain wanita, biasanya kan olahraga itu wanitanya sangat sedikit ya coach. Iya. Nah, ini bisa di mix biasanya. Oke. Tergantung kebutuhan di lapangannya ketika itu. Nah, ya sahabat RPK, kalau sahabat RPK ingin berinteraksi bisa kirim ke WhatsApp atau SMS ke 0815 1800 4-nya 3 kali atau menghubungi telepon di 021 800 0444. Nah, kita akan banyak membahas soal cukbol. Ya, tadi sudah kita dengarkan permainan dan peraturan cukbol yang sangat unik sekali, dan satu lagi bahwa permainan ini adalah no body contact. Ya, benar ya coach ya? Betul. Oke, nah nanti kita akan kalau misalnya sahabat RPK ingin bertanya atau menelpon bisa langsung ke nomor telepon yang tadi kita sebutkan, atau saya ulangi di 021 8000 444 atau di WA dan SMS ke 0815
1800444. Ya, nanti kita akan bicara lagi nih, Coach, soal kapan olahraga ini masuk ke Indonesia. Betul. Terus juga prestasi apa nih yang udah pernah dicapai oleh timnas? Karena ternyata udah ada ininya ya, timnya ya. Sudah ada pertandingannya. Nanti event-event yang apa yang nanti akan yang pernah diikuti nanti bisa dijelaskan. Iya. Oke, sahabat RPK, teman olahraga sore-sore, kita akan break sebentar untuk mendengarkan tanda waktu. Jangan kemana-mana. Ya. 96,3 RPK FM kembali lagi bersama saya Coach David di teman olahraga sore-sore dengan tema cukbol olahraga alternatif yang dinamis. Oke, namun sebelumnya kita akan ini ada interaksi nih Coach. WhatsApp dari 0882 9983 dan sekian. Bagaimana prospek cukbol ke depan di negara kita? Oke, bisa dijawab Coach kalau mungkin? Iya, oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, cukbol ini memang olahraga yang dari Swiss, jadi bukan lahir dari Indonesia sendiri, Coach. Yeah. Jadi di Indonesia memang sedikit sangat kita menemukan kesulitannya karena olahraga yang tidak populer di Indonesia, ya karena mayoritas di Indonesia itu sangat mencintai sepak bola, Coach ya. Okay. Dan ya kita menemukan kesulitan itu, jadi kayak dana juga kita masih menggunakan dana pribadi sendiri. Seperti kalau kita mau ada kejuaraan dan lain sebagainya. Nah, untuk prospeknya ke depan kita melihat sangat baik, sangat bagus karena kita ada di Kalimantan itu sekarang sudah banyak mereka atlet-atletnya, Coach. Oke. Ya, karena ini mereka salah satu yang baru nih, yang baru bergabung. Kalimantan ya? Di Kalimantan, Coach. Kalau seluruh Nusantara ada semua? Di semua seluruh pulau, Indonesia sekarang kita sudah ada 11 provinsi, Coach. 11 provinsi. Sudah ada. Nah, target kami adalah kami mau masuk ke KONI, Coach. Ke KONI? Iya, didaftarkan ke KONI, ke KOI. Nah, cukbol ini juga tahun kemarin resmi bergabung di dalam Olimpiadenya Asia. Olimpiade Asia dan resmi sudah dinyatakan masuk dalam sana dan kemungkinan cukbol akan dipertandingkan di Asian Games nantinya. Wah, menarik sekali nih. Iya. Oke, jadi sudah jadi ada badannya ya? Betul. Pengurusannya ya? Iya, sudah ada. Tadi namanya apa Coach kalau boleh tahu? Yang di Indonesia? Di Indonesia itu Persatuan Cukbol Seluruh Indonesia. Persatuan Cukbol Seluruh. Ya, jadi sahabat RPK kalau ingin tanya-tanya atau cari tahu ada di Indonesia sudah ada federasinya ya tadi Persatuan Cukbol Seluruh Indonesia. Iya. PT BSI ya. Iya, betul Coach. Oke, jadi
ini udah ada di 11 provinsi ya. Provinsi. Sebuah provinsi. Kita juga sebenarnya sudah tergabung di Kormi, Coach. Kormi apa tuh Kormi, Coach? Komite Olahraga Federasi Rekreasi Olahraga Nasional. Oh, jadi sahabat RPK ada di PT Cukbol ini sudah masuk di Kormi ya? Iya. Kalau dulu Formi kan, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Oh, jadi masih dibilang rekreasi ya? Betul. Belum olahraga prestasi nih? Iya, belum. Iya, oke. Karena tapi nantinya akan diusahakan mengarah ke sana. Iya. Nah, tentunya kalau sudah seperti itu berarti ada ininya dong, Coach. Tim nasionalnya nih? Sudah ada kita. Oke. Nah, kita beberapa kali sudah ikut dalam ajang kita 2017 di World Cukbol. World Cukbol. Jadi itu kita ada di peringkat 5 waktu itu. Peringkat 5 Asia. Apa dunia? Dunia waktu itu. Wow, hebat sekali. Iya. Iya. Nah, jadi waktu itu di Taiwan, di Taipei kita pernah ikut gitu. Oke, 2017. Itu World Cup itu berapa banyak peserta nih, Coach? Kalau sekarang itu dipisah, Coach. Artinya dari Asia berapa tim, Eropa berapa tim nanti. Nah, waktu 2017 belum. Jadi siapa yang ikut, bisa ikut. Yang bisa hadir, ya bisa memperebutkan. Iya, betul. Oke. Prestasi yang paling tertinggi lah atau paling sukses lah. Kita pernah di Southeast Asia. Jadi itu yang ketiga pernah. Juara ketiga? Iya, betul. Oke. Kalau di Asia sendiri nih, negara mana nih yang paling yang kuat paling lah? kuat ya. Kalau Asia itu Taiwan. Taiwan itu nomor 1, yang keduanya Singapura. Oke, jadi tadi kan kita berada di peringkat kelima ya. Betul. Peringkat pertama nih apa nih, Coach? Negara. Taiwan. Oh, tadi Taiwan ya. Yang kedua itu di dunia Singapura. Yang ketiga baru Itali. Iya. Yang keempat? Ingat ya, Coach? Yang keempat itu baru Swiss ya. Baru Swiss. Ini yang pemilik olahraga ini ya. Nomor 4. Baru kita ke nomor 5. Iya, waktu itu kita ke 5 ke 6 sih. Oh, 5. Jadi nggak diadu lagi. Oke. Jadi tadi ya dari Taipei, ya Taiwan, Singapura, Italia. Apa tadi, Coach? Swiss. Yeah. Baru Indonesia ya. Yeah. Ini ternyata di Asia malah ini ya jago-jago juga ya. Di Asia yang justru kuat-kuat ya. Untuk di negara-negara lain misalkan Amerika Latin atau Eropa gitu. Eropa tadi Italia lah ya. Jerman. Ya. Oke. Nah, ini juga termasuk keluarga indoor aja atau? Nah, kategorinya gimana? Itu ada indoor, Coach. Kalau indoor itu 7 lawan 7 seperti yang tadi saya bilang bahwa 12 pemain maksimal. 12 pemain. Jadi ya, 7 di dalam, 5 cadangan. 5 cadangan. Okay. Kalau di outdoor itu kita sebut beach pantai ya. Oh, main di pantai. Iya, okay. Jadi itu 5 lawan 5. 5 lawan 5. 5 di dalam lapangan, 5-nya di luar. Jadi maksimal 10 pemain. 10 pemain. Iya. Nah, tentunya ada perbedaan ini enggak? Lapangan maksudnya luasnya ada, gitu. Coach. Ya. Lebih kecil kalau yang di pantai. Kalau kecil di pantai ya, karena juga memang ini ya apa? Berat ya. Dia nggak bisa lari. Iya. Menarik juga nih sahabat RPK. Jadi ada 2 jenis lapangan yang bisa diikuti. Ada yang court ya. Ada yang indoor itu di pantai ya, di beach. Iya, dan di pantai. Oke. Outdoornya. Kalau timnas kita ini main di keduanya atau? Kita di keduanya, Coach. Di keduanya. Iya, dan itu perhitungan rankingnya juga karena permainan event yang sama ya. Sebenarnya perhitungan rankingnya itu semakin kita sering ikut event, nah itu akan menambahkan poin biasanya seperti itu. Oke. Jadi karena beberapa tahun COVID ya, dan kita juga kondisi ekonomi kurang baik, jadi kita tidak mengirim beberapa tim di acara Asia seperti itu, jadi rankingnya juga turun, Coach. Oke. Gitu. Iya, oke ya. Jadi pengaruh juga ya, seperti pengaruh. itu ya. Nah, tadi kita udah ngomongin soal prestasi, ada timnasnya juga. Nah, sahabat RPK ini jadi pertanyaan juga nih. Ini kapan sih Cukbol ini datang ke Indonesia ini?
Cukbol itu kita mulai 2012 coach. 2012. Awal, iya betul. Berarti sekarang udah ya 13 tahun lah ya. 13 tahun. 2012 itu siapa nih yang bawa Cukbol pemain olahraga ini? Kebetulan saya coach. Saya pribadi pertama kali saya datang itu di Vietnam. Waktu itu ada kejuaraan Southeast Asia, itu sudah ada Malaysia, Singapura, Filipina, Laos, Kambodia, Myanmar, kita belum. Ini selalu kita selalu tertinggal ya dari negara-negara Asia Tenggara sendiri. Nah 2012 kita gabung, baru tahun berikutnya kita baru join di Southeast Asia. Southeast Asia. Waktu saat pertama kali gabung nih, datang ke Indonesia nih, itu gimana tuh cara mensosialisasikannya? Mensosialisasikannya yang pertama kan kita buatkan kepelatihan coach, kepelatihan pelatih tentunya ya, biar tahu, biar olahraga ini berkembang. Kita training beberapa guru-guru olahraga di sekolah-sekolah, kita undang untuk mereka bisa memulai. Iya. Nah kebetulan kita juga produksi sendiri untuk frame-nya dan bolanya coach untuk nasional. Jadi itu memudahkan kita untuk mengembangkannya gitu. Iya, jadi awalnya itu bahkan karena kan ini olahraga baru, pasti kan perlengkapannya berbeda. Betul. Lalu juga bolanya tadi bilang gawangnya atau frame-nya. Terus harus yang peralatan pribadi juga harus punya knipet ya gitu kan. Betul. Nah, ini sosialisasinya ke anak-anak dulu atau sekolahan atau langsung orang dewasa waktu itu? Waktu itu kita ke sekolahan coach. Sekolahan. Iya. Ke sekolahan artinya ke SD, SMP, SMA. Oke. Nah sekarang ini ada kejuaraannya nggak antar sekolah atau apa? Atau ada klub gitu? Tahun ini kemarin Februari kita baru selesai dengan kejurnas yang dewasa. Jadi kan memang syarat dari KONI juga harus 2 kali kejurnas kan. Jadi makanya kita mau kejar kejurnas juga. Oke, tahan dulu coach. Sahabat LPK, teman olahraga sore-sore, kita akan break sebentar sebelum melanjutkan pembicaraan berikutnya. Oke. Sembilan 96,3 RPK FM, kembali lagi bersama saya Coach David di Teman Olahraga Sore-Sore dengan tema Cukbol olahraga alternatif yang dinamis. Ya, kita kembali dengan Coach Erwin ya. Coach, tadi kita udah bicara soal timnas ya, timnas Cukbol Indonesia, dan juga prestasinya juga cukup bagus juga ya sahabat RPK, peringkat ketiga di Asia ya. Di Asia Tenggara. Asia Tenggara maksudnya. Southeast Asia. Nah, Coach ini agenda kedepannya nih untuk kita jawab tadi pertanyaan dari teman kita itu, prospeknya Cukbol Indonesia ini seperti apa nih? Iya. Terima kasih Coach David. Prospek kita ke depan, nah kebetulan kita Agustus ini kita menjadi tuan rumah. Tuan rumah World Beach Cukbol Championship. Itu di Bali. Cukbol Indonesia di Bali ya. Kita berharap negara-negara bisa datang, dan ini sudah ada sekitar 11 negara yang sudah mendaftarkan. 11 negara. Iya.
Itu dari Asia, Eropa? Campur ya. Dari Eropa yang sudah daftar itu ada Ceko, Republik Ceko, terus ada dari Inggris, Jerman. Ya, kalau itu dari Eropa. Kalau dari Asia sudah ada Taiwan, sudah ada India, terus ada Pakistan, Sri Lanka. Ya. Jadi World Cup World Beach ya? Iya, yang pantainya. Oh, pantainya. Itu di bulan Agustus di bulan Bali. Agustus, betul. Lalu ada agenda lain? Agenda lain ke depan juga ada World Youth gitu di Thailand. World Youth. Itu kan buat kategori open dan yang usia 40 tahun, Coach. Jadi Coach yang David kalau ingin mencobanya juga boleh nih, Coach. Bisa ya langsung. Bisa ya? Untuk usia 40, 50 masih bisa bermain, Coach. Ada kejuaraan dunianya, Coach. Yang youth ini? Yang youthnya di Thailand, Coach. Di Thailand itu apa? Pantai juga? Pantai juga. Iya, betul. Oke, jadi ada 2 event internasional ya? Iya, betul. Yang cukbol tapi yang di beach ya? Iya. Oke. Nah, Indonesia nih persiapannya gimana nih untuk yang Agustus dulu deh? Indonesia Agustus ini kita lagi tetap bekerja sampai hari ini dan kita tetap menunggu sampai akhir Mei ini untuk pendaftaran tutup. Karena targetnya sekitar hampir 20 negara, Coach. 20 negara. Ya, target kita ya. Iya. Nah, kita lagi usaha untuk cari sponsorship dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk pertandingan sendiri nanti akan seperti apa? Apakah dibagi dalam grup atau sistemnya knockout atau gimana? Iya, nanti akan ada pengambilan undian juga, Coach. Jadi akan dibuat grup. Siapa lawan siapa per negaranya nanti. Nah, tahun ini adalah tahun terakhir untuk negara mana aja yang ada cukbolnya boleh ikut, Coach. Oh gitu. Karena nextnya yang World ini akan dibuat seperti yang indoor. Jadi kayak misalnya perwakilan Asia. Jadi pemenang dari Asia Pasifik berapa tim yang akan mewakili di Asia nanti gitu. Perwakilan dari Eropa siapa, perwakilan dari Amerika siapa gitu. Jadi tahun ini terakhir dibuka untuk semua negara. Jadi tahun ini masih open ya? Masih open semua. Jadi nanti berikutnya kalau mereka mau ikut berarti mereka harus ikut babak penyisian di masing-masing benua ya, region ya. Iya. Jadi nanti ada Asia sendiri, Eropa sendiri. Afrika juga ada ya? Afrika juga ada. Afrika, Eropa, Kamerun akan datang juga. Kamerun. Iya. Wah, ini kalau dari negara-negara yang datang nanti nih, Coach bisa ngelihat nih negara mana yang perlu diwaspadai nih, Coach? Yang pasti sih Taiwan itu udah pasti, iya. Oke. Nah, kemudian peluang kita nih, Coach. Kalau misalkan di Agustus ini berputar ya kejuaraannya, itu seperti apa nih, Coach? Ya, kita sebenarnya nggak muluk-muluk kita masuk 8 besar ya, Coach. Targetnya. 8 besar, target 8 besar ya. Iya. Oke. Nah, kalau dibilang tadi kan Taiwan ya sebagai negara yang paling kuat nih ya untuk saat ini. Kenapa nih, Coach? Padahal kan nih ada juga negara-negara Eropa ya, Coach ya. Iya. Yang badannya besar-besar ya. Iya, powernya lebih kuat. Iya. Nah, kalau Taiwan sebagai negara yang paling kuat di cukbol, ini apa nih yang menyebabkan mereka? Apakah cara bermain yang berbeda atau atmosfer di sana juga udah lebih bagus atau gimana? Ya, 10 tahun ini memang Taiwan menguasai cukbol. Memang sebelumnya kan yang menguasai Italia, justru Swiss, Italia, Swiss karena mereka badannya besar-besar kan, secara power, secara nangkep juga lebih oke. Nah, sejak Taiwan berubah stylenya bermainnya, dia bermain cepat, dia bermain sangat gesit. Nah, itu yang mengubah permainan sih. Karena kan orang Italia, misalnya Eropa besar-besar, pergerakannya lambat, Coach. Oke. Gitu. Jadi pemain Taiwan tuh lebih cepat, lebih gesit. Lebih cepat. Oke, jadi itu yang membuat Taiwan jadi yang terbaik ya saat ini. Iya, betul. Di Taiwan sendiri di setiap sekolah dari SD sampai SMA itu sudah ada kejuaraannya semua mereka. Jadi atmosfer
cukbol di Taiwan sudah lebih bagus ya? Iya, sudah ada bagus. Liganya. Iya. Bahkan Singapura juga coach. Singapura punya dia tim futsal tidak punya, tim basket tidak punya, tapi tim cukbolnya itu dari usia 12 sampai yang open dia punya. Aduh, ini hati-hati nih Indonesia nih. Itu dia coach. Nah dari kan Coach Erwin juga masuk sebagai di PTBS ini ya. Iya. Nah, gimana nih caranya nih federasi untuk bisa meningkatkan yang tadi ketertinggalan kita nantinya mungkin sekarang yang umum. Betul. Tapi kan nanti harus ada yang youth-nya seperti itu. Gimana caranya regenerasinya? Nah, kedepannya juga kita akan buatkan turnamen-turnamen seperti kalau di federasi kita sendiri nanti punya target kita akan daftarkan ke KONI, terus nanti akan buatin ke jurnas turnamen-turnamen, dan kita coba membantu beberapa provinsi untuk mereka promosi ke sekolah-sekolah. Kita memberikan equipment bola untuk support setiap provinsi-provinsi yang membutuhkan sih gitu. Oke. Terus gimana cara menseleksinya coach? Pemain-pemain yang akan nanti jadi calon pemain timnasnya itu cara seleksinya seperti apa? Cara seleksinya kita bisa lewat turnamen itu. Kita lihat ada beberapa pemain-pemain yang bagus kita tarik biasanya, atau pemenang-pemenang dari kejurnas kemarin kan kita sudah melihat siapa aja, nah itu bisa ditarik untuk jadi pemain gitu. Oke, jadi persiapan sudah dilakukan, kemudian juga seleksi juga akan dilakukan, dan liga ya atau kompetisi tadi itu akan dibuat ya untuk bisa menciptakan tim nasional cukbol Indonesia ya. Betul coach. Seperti itu. Nah, kalau kedepannya lagi ada setelah di event di Bali dan di Thailand ini ada lagi? Di internasional itu setiap tahun selalu ada coach. Setiap tahun selalu. Ya, jadi kalau ini kan kejuaraan dunia. Iya. Artinya tahun depan itu kejuaraan Asianya nanti. Gitu. Jadi diselang-seling biasanya mereka. Oh gitu. Jadi kejuaraan dunia, kejuaraan Asia, nanti berikutnya lagi kejuaraan dunia tapi yang indoor gitu. 2027 berarti. 2027. Oke coach. Nah, ini kita udah hampir sampai di penghujung acara ya. Iya coach. Pertanyaannya coach, harapannya untuk cukbol Indonesia. Harapannya cukbol Indonesia kita bisa masuk ke sekolah-sekolah. Jadi olahraga ini bisa menjadi salah satu olahraga yang masuk dalam ekstrakurikuler coach. Oke. Ya, kita berharap itu bisa dimainkan oleh sekolah-sekolah dan ada turnamennya seperti basket, futsal, dan sepak bola dan olahraga yang lainnya sih. Oke, jadi itu harapan kami. Harapannya seperti itu ya coach. Jadi bisa lebih lagi berkembang ya di Indonesia, dan permainan ini bisa jadi mungkin jadi alternatif seperti tadi ya, alternatif bagi kita. Anak-anak muda nih ya untuk bisa bermain cukbol. Betul. Oke, sahabat RPK, itulah perbincangan kita dengan Coach Erwin di olahraga yang kalau dibilang baru di Indonesia tapi bukan baru di internasional ya. Olahraga cukbol. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi ya adik-adik atau semua orang untuk bisa bermain cukbol seperti itu. Oke, terima kasih Coach Erwin. Terima kasih Coach David. Terima kasih juga Kak Cherry yang ada di meja operator.